Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mutasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nova Khalija sebagai moderator dan juga sebagai pemateri. Dan di sebelah kanan saya ada Ahmad Sofi sebagai pemateri dan Saiful Mila sebagai pemateri. Langsung saja kepada pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada urutan nukleotida. Mutasi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, perubahan nukleotida terjadi di suatu gen, maka disebut mutasi gen atau mutasi genetik. Yang kedua, jika perubahan pada struktur atau jumlah kromosom, maka disebut dengan mutasi kromosom. Di sini ada 3 sejarah tentang mutasi. Saya mengambil satu yang dijelaskan oleh Hugo de Vries. Sejarah mutasi pada tahun 1901, istilah mutasi pertama kali digunakan oleh seorang ahli botani dan genetik yang berkebangsaan Belanda yang bernama Hugo de Vries yang mengamati perubahan fenotip yang tiba-tiba muncul pada keturunan bunga, yaitu Oenothera lamarckiana. Klasifikasi mutasi terbagi menjadi 7. 1. Mutasi berdasarkan jenis sel. 2. Mutasi berdasarkan cara terjadi. 3. Mutasi berdasarkan sifat genetik. 4. Mutasi berdasarkan arah mutasi. 5. Mutasi berdasarkan peran bagi muatan. 6. Mutasi berdasarkan perubahan fenotip. 7. Mutasi berdasarkan tingkatan. Alami. Karena faktor terdapatnya mutagen alami yang menyebabkan mutasi. Buatan. Mutasi yang disebabkan oleh usaha atau tindakan manusia. Mutasi dominan. Dalam keadaan genotip homozigot dan heterozigot dominan, resesif kedalaman genetip homozigot yang resesif. Mutasi maju, mengubah fenotip organisme yang sebelumnya abnormal menjadi normal. Mundur. Sebaliknya, contoh pada penyakit anema, sel sabit yang menyerang di arah darah merah. Menguntungkan, terjadi dan membuat organisme mengalami perubahan menjadi adaptif. Contoh pada gen ETP yang menyebabkan produksi kontrol yang menjadi rendah. Merugikan, terjadi dan membuat organisme mengalami perubahan menjadi tidak adaptif. Contoh pada belalang yang justru mengubah warnanya menjadi merah muda sehingga mudah dimangsa oleh predator. Pertama, makro menjadi cukup signifikan karena perubahan besar pada fenotip. Hal ini dapat terlihat dengan jelas seperti pada belalang berwarna merah muda. Sebagai terapi pengobatan kanker, produksi antibodi monoklonal, resistensi penderita sisklemia terhadap malaria, meningkatkan keanekaragaman. Merupakan kelainan genetik pada perempuan karena kekurangan satu kromosom X. Biasanya perempuan memiliki kromosom XX yang berjumlah 46 buah, tetapi pada penderita sindrom Turner kromosom menjadi XO dan hanya berjumlah 45. Penderita sindrom Turner juga mengalami infantil. Diterima oleh pria, sindrom Jakob terdiri karena ada satu tambahan kromosom Y pada pria sehingga kromosom menjadi XXY. Adalah kelainan yang disebabkan oleh kelebihan kromosom X pada laki-laki. Oleh karena itu, pada penderita Klinefelter kromosomnya menjadi XXY. Memiliki nama lain yakni trisomi.
yaitu terbagi 3, salah satunya ukuran satu atau kedua mata menjadi lebih kecil, yang kedua bibir sumbing, yang ketiga jari tangan atau kaki memiliki jumlah yang berlebih atau polidaktil. Salah satu ciri bayi yang mengalami sindrom Edward adalah jari yang tumpang tindih dengan kondisi telapak tangan yang menggenggam. Sindrom ini sering juga disebut dengan sindrom wanita super, yang menyebabkan penderitanya menjadi perawan lebih besar dari wanita pada umumnya. Hal ini disebabkan kelebihan kromosom X pada penderitanya, sehingga penderita sindrom Matepamele biasanya memiliki kromosom XXX. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik layar. 5, 4, 3, 2, 1.